Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat semuanya yang saya hormati. Hari ini coba kita melakukan mediumisasi, bagaimana kita caranya mengislamkan jin yang masuk ke dalam tubuh seseorang tanpa harus menyakiti bangsa jin itu sendiri dan fisik orang yang dimasukin itu, sehingga kita tidak perlu bertarung atau orang yang kemasukan itu juga tidak harus rasukan dan seterusnya. Maka dengan pola ini mudah-mudahan memberi inspirasi kepada halayak semuanya, khususnya para praktisi. Baik, ini Mas Karyo dalam kondisi masih normal. Oke. Coba kita bangkitkan yang sudah masuk di dalam tubuhnya, karena beliau merasa situasinya ada yang tidak enak dalam dirinya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya Allah la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa yas'aluna Rabbana yasir umurana hasil maqasidana ya rahman ya rahim ijma'na jam'an marhumah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di dalam muncul Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Sawai saking pundi? Dari atas. Dari mana? Atas. Sing banter. Dari atas. Dari atas. Ya. Ada yang nyuruh atau masuk sendiri? Yang bawa penyakit. Penyakit apa? Dari atas. Merah-merah, kelelawar merah. Kelelawar merah. Pengganti COVID itu. Iya. Namanya penyakit apa itu? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Yang nyuruhmu siapa? Siapa? Iblis. Iya. Tahu kamu disuruh iblis, betul? Iya. Untuk ngapain itu? Untuk membuat kacau dunia. Untuk membuat kacau dunia. Ternyata varian baru itu dibawa oleh bangsa jin. Ya. Iya. Kamu jin nih? Iya, jin. Jin kafir. Iya. Gitu ya. Kalau yang dulu kelelawarnya putih. Iya. Sekarang kelelawarnya berubah jadi Merah. merah karena yang dibawa jenisnya beda. Beda, lebih ganas. Lebih ganas lagi. Iya. Nyerangnya kemana ini? Ke manusia. Ke manusia. Iya. Kalau dulu masuk di tenggorokan, sekarang masuk kemana? Semua. Kemana itu? Paru-paru. Paru-paru yang diserang itu. Dan otak. Sama otak. Iya. Kenapa nyerang otak barang? Sistem sarafnya di situ. Sistem sarafnya di otak. Iya. Oh. Kamu terima barang jadi dari pasukan iblis itu, Iya. atau kamu yang ikut membikin kerjasama antara manusia dan bangsa setan? Saya terima jadi. Terima jadi. Iya. Tahu enggak siapa yang bikin? Siapa? Para pemuja. Para pemuja. Pemuja apa? Pemuja iblis. Pemuja iblis. Dari bangsaku, manusia. Iya. Oh, kerjasama dengan Para setan. para setan dari bangsamu. Iya. Oh gitu. Termasuk Indonesia ya, apa semua dunia? Semua. Semua dunia. Berarti kamu nih jin merah itu ya? Iya. Yang berupa apa? Kelelawar merah. Kelelawar merah. Kenapa masuk ke sini? Anak ini suka mengacaukan rencana. Karena kita sering mengacaukan rencana. Iya. Kok tahu kamu? Tahu. Tahu dari mana? Ada yang memberitahu sebelum saya. Ada yang memberitahu. Iya. Oh. Sebelum kamu masuk ke raga ini. Iya. Untuk memberitahu apa? Suruh hati-hati kalau ketemu anak ini. Suruh hati-hati kalau ketemu anak ini. Iya. Oh gitu. Takutnya diapain? Tapi kami selalu penasaran.
Oh, penasaran. Jadinya kamu penasaran kenapa disuruh hati-hati gitu. Iya. Oh, Itu jin yang keluar dari saya. begitu ya. Baik. Kamu tadi malam masuk. Iya. Yang jinnya jadi ular. Yang menjelma jadi ular. Iya. Kamu itu. Iya. Oh, sudah masuk berarti. Sudah. Sejak tadi malam Iya. Sehabis orang hajatan. setelah hajatan. Terus gimana rasanya kalau sudah masuk? Terkurung dalamnya. Terkurung di sini lemah, Iya. tidak bisa ngapa-ngapain. Iya. Oke. Sekarang kira-kira mau masuk Islam nggak? Nggak mau. Ragu-ragu, Saya belum yakin. belum yakin. Lihat sebelah kanan sini. Maka saya tertutup. Oh, matamu tertutup. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa semuanya, kalau jin kafir itu, khususnya tangan-tangan kanan iblis itu, biasanya dibikin matanya itu tertutup. Tujuannya adalah agar dia tidak bisa melihat kebenaran. Makanya mulai tadi mediator ini, coba angkat. Posisinya merem terus. Merem itu apa ya? Mata tertutup. Sehingga dia seperti tak melihat apa-apa. Andaikan kita itu berdakwah, dia juga tak bisa melihatnya. Maka cara membukanya cukup baca ayat begini nih, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil al batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Sudah bisa melihat? Bisa. Ini ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Oke. Sudah bisa melihat saya? Coba lihat ini, kalau kau masih posisi seperti itu nanti di tempatmu di sini. Hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Al yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Al yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kau di situ? Sama siapa? Sama iblis. Berarti kau diapusi apa enggak? Iya. Diapusi Iya. sama iblis. Iya. Oke, sebelah kiri jajal lihat ke sana. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyya rabbah. Allahu akbar. Surga. Saya ingin tahu Bismillahirrahmanirrahim surga di mana? Ya. Surga itu ditunjukkan ada neraka surga. Nah, sama iblis dibalik. Dibalik. Yang surga dianggap neraka, Iya. yang neraka dianggap surga. Sehingga bangsamu jin itu ketipu semuanya. Iya. Begitu. Sekarang melihat kebenaran kan? Iya. Mau masuk Islam. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ikut saya. Asyhadu Asyhadu alla ilaha an la ilaha illallah illallah wa asyhadu anna Muhammadan Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saksi tiada Tuhan tiada Tuhan yang patut saya sembah yang ada kecuali Allah, dan saya bersaksi saksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Astaghfirullahaladzim. Baca terus. Astagfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca terus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baca terus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah. Subhanallah. Allahu akbar. Sudah. Buang atributmu. Hati-hati. Para jin-jin kafir itu biasanya punya atribut berupa apa namanya? Mahkota, kemudian kalung, mata di sini satu, yang kita sering lambangkan dengan mata satu itu sebenarnya Dajjal. Dajjal itulah yang sebenarnya menyebar fitnah.
Demikian tadi itu adalah penjelasan dari seorang jin yang dia ditugaskan oleh iblis sebenarnya untuk menyebarkan COVID. Sebenarnya saya niatnya awal itu untuk menyampaikan bahwa bagaimana proses mengislamkan seorang jin kafir, pengikut iblis, kemudian menjadi jin muslim yang baik. Sebab prinsip saya itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah, baik itu bangsa jin maupun manusia. Dan dalam surat jin itu juga dikatakan minna muslimuna wa minna duna dzalik. Kata jin begitu, di antara kami ini ada yang muslim, wa minna duna dzalik, dan di antara kami juga ada yang sebaliknya dari muslim. Artinya apa? Non muslim. Jadi kaum muslimin semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam teknik saya cenderung tidak bermusuhan dengan makhluk yang lain yang disebut dengan jin itu, tapi kita saling menghargai satu sama lain sebagai hamba Allah. Saya selaku manusia juga tidak menganggap lebih baik dari mereka. Cuman jika Allah memberikan penghargaan yang besar kepada bangsa manusia karena itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu mudah-mudahan menjadi masukan kepada kita semuanya. Saya tidak bermaksud untuk mengajari, semuanya ini saya lakukan hanya sekedar untuk menambah ilmu pengetahuan kita semuanya. Pemirsa semuanya, terus bagaimana kita caranya menghadapi musibah ini atau wabah ini? Saya sudah berkali-kali menangkap jin COVID itu, baik yang sudah masuk ke dalam raga orang, yang dulu masih kita kenal COVID-19, yang sekarang sudah berkembang menjadi Delta maupun Alpha, jenis Alpha. Semua itu adalah tipu-tipu daya bangsa setan aja, dari kalangan bangsa jin dan kaum manusia yang bekerja sama dengan iblis. Cara mengatasinya yang paling ditakuti oleh mereka itu adalah diadani. Jadi ketika orang mengalami sakit gitu, tubuhnya diadani. Terus setelah itu diikomati dengan niat hati kita nyuwun nang Gusti Allah agar penyakit itu segera diangkat. Insya Allah akan memberikan kesembuhan terhadap kita semua. Terapi fisik tetap pakai obat-obatan dari saudara dokter kita. Terapi alami juga monggo silahkan. Tetapi terapi non fisik atau non fisikal itu sangat penting, karena ini adalah penyakit aneh yang siapapun tak bisa memprediksinya kapan berakhirnya, kapan datangnya. Kita sudah berhati-hati, PPKM itu sudah luar biasa, masyarakat dibatasi geraknya, suruh pakai masker sudah pakai masker, terus jaga jarak sudah jaga jarak, cuci tangan sudah semuanya, pakai hand sanitizer dan seterusnya, tapi orang tetap sakit. Dan inilah yang tidak ditemukan. Kenapa? Maka jangan mengandalkan itu semuanya, karena bangsa setan itu bisa masuk ke tubuh kita kapan dia mau, tak kala mengikuti nafas kita. Dan sudah tak berlaku lagi masker ketika yang mengendalikan itu adalah bangsa setan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ambil yang baik, tinggalkan yang kau tak setuju. Terima kasih, semoga manfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.